Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jaya Aidil Pratama dengan NPM 2413045022. Hari ini saya akan mengerjakan UTS Teori Musik 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Rian Hidayatullah MPD. Soal yang pertama itu jelaskan bagaimana inversi berikut ini dituliskan. Yang pertama itu ada clef G yang diberikan 2 crash atau 2 crash, yaitu D mayor. D mayor sendiri itu tangga nadanya terdiri dari D, E, fis, G, A, B, cis, D. Dimana yang di crash itu ada fis dan cis. Pada tingkat pertama itu ada chord D pada root position atau bassnya masih berada di D. Chord D sendiri terdiri dari D, fis, A, dan bassnya berada di D. Kemudian tingkat keempatnya itu ada G mayor dengan inversi 2, dimana ditulis angka 6 dan angka 4. Angka 6 sendiri itu terjadi karena inversi pertama itu adalah dari root positionnya itu ada GBD menjadi BDG. Jarak B ke G itu ada 6, yaitu B, cis, D, E, fis, G, 6. Kemudian ada 4, itu inversi keduanya. 4 itu mulai dari root position GBD, BDG inversi ke satunya, terus inversi keduanya DGB. Jarak D ke G itu ada 4, D, E, fis, G, maka ditulisnya 4. Maka ditulisnya angka 6 di atas, kemudian angka 4 di bawah. Kemudian pada posisi ke-6 itu ada B minor inversi pertama karena posisi bassnya ada di D. Jadi root positionnya itu ada B, D, fis. Itu root position dimana bassnya itu ada di B. Kemudian inversi pertamanya itu ada D, fis, B, dimana bassnya berada di D. Jarak D ke B itu ada 6, D, E, fis, G, A, B. Jaraknya ada 6, maka ditulisnya 6. Kemudian yang ke tingkat kedua itu mengapa ditulisannya pangkat 2? Tingkat 2 sendiri itu ada E minor 7. E minor 7. Jadi nada penyusunnya itu ada E, G, B, D. Kemudian bassnya itu berada di D. Inversi pertamanya. Maka jarak dari D ke E itu adalah 2. Maka ditulisannya 2. Kemudian lanjut ke tingkat ke-5. Tingkat ke-5 sendiri itu ditulisannya ada 6 dan 5. Itu adalah inversi ketiganya dari A mayor 7. Chord A mayor 7. Dimana bassnya berada di cis. Jarak dari cis ke G atau inversi ketiganya, inversi root posisinya kan ada A, cis, E, G. Inversi keduanya ada cis, E, G, A. Inversi ketiganya itu E, G, A, cis. Inversi ketiganya itu G, A, cis, E. Jarak G dan jarak bassnya itu cis. Cis ke G itu ada 5. Maka ditulisannya 5. Sedangkan 6 sendiri itu dari jarak dari cis ke A. Mulai kita hitung cis, D, E, fis, G. Maka jaraknya adalah 5. Kemudian lanjutnya itu ada root position kembali lagi ke chord D. Yang kedua itu ada teori musik. Di teori musik ada istilah enharmonis. Enharmonis sendiri itu ada not yang sama namun penulisannya beda. Contohnya ya kayak B sama dengan ces, terus C crash sama dengan dash gitu. Di sini diberikan contoh itu tangga nada G, susunannya itu G, A, B, C, D, fis. Dan G lagi. Kenapa ditulis fis bukan gas? Karena di tangga nada sendiri itu tidak boleh ada
nada yang berseberangan. Misal di tangga nada crash itu tidak boleh ada tangga nada moll. Kemudian sebaliknya di tangga nada moll itu tidak boleh ada nada crash. Begitu. Contohnya ya ini G A B C D E fish. Karena itu memudahkan, sangat memudahkan. Karena tidak ada yang double. Berbeda dengan G A B C D E gas. Sudah ada G, masih ada gas. Itu kan mungkin agak menyulitkan untuk membacanya. Lebih mudah kan F dinaikkan setengah daripada G diturunkan setengah. Sedangkan G sendiri sudah ada. Terus penggunaannya bagaimana? Biar ada molnya. Kalau mol, misal G sendiri itu digunakan pada tangga nada 5 mol. 6 mol bukan 5 mol ya. Itu ada di tangga nada des mayor. Des mayor itu ada des, S, F, ges, as, bes, C, des. Itu di situ. Maka di situ ditulisannya ges. Di situ nggak ada tangga nada crash, tidak boleh ada tangga nada crash karena itu menyulitkan. Maka ditulisannya dengan adanya crash, ditulisannya ya selanjutnya crash, tidak boleh ada tangga nada moll. Itu. Kemudian yang ketiga itu ada belajar teori musik itu penting, tapi ada juga musisi luar sana yang mampu bermain musik dengan baik, teknik yang tinggi dan menguasai notasi musik. Lalu apa membedakan kuliah teori musik dengan musisi yang tidak kuliah teori musik? Dan apa pentingnya dan implementasi teori musik yang paling konkret untuk kita sebagai calon musisi dan calon guru musik? Jadi perbedaannya itu sangat jelas dengan orang yang belajar dan tidak belajar, mulai dari pemahaman tentang musiknya. Dengan orang yang belajar teori musik itu bakalan lebih tahu, lebih sistematis, lebih paham bagaimana itu konsep musik, mulai dari harmoni, melodi, atau pola ritme yang sering ada. Formulanya kita tahu. Beda dengan otodidak, mungkin dia tidak tahu formulanya atau bagaimana. Kemudian lebih mudah berkomunikasi dalam menggunakan dengan orang lain atau musisi lain. Karena dengan teori musik kita belajar menggunakan partitur, menggunakan not lainnya atau dirijen, kita lebih tahu. Sementara otodidak mungkin komunikasi agak sulit karena dia biasanya dengan bahasanya dia yang biasanya sendiri itu. Beda dengan yang sudah belajar teori musik, dia bisa paham notasi, bisa baca partitur atau not yang lain. Terus kemudian sebagai guru musik itu sangat penting karena memberikan landasan kita mau ngajar apa nih selanjutnya. Tidak mungkin kan kita ngasih tahu kayak chord C nih, chord C itu kayak gini bentuknya. Kita nggak tahu nada penyusunnya itu apa, cuma tahu chord C itu bentuknya begini, bukan tahu nada penyusunnya apa. Kemudian formulanya, terus yang sering digunakan. Sulit improvisasi juga karena tidak tahu tentang pemahaman dasarnya. Terus kemudian sangat penting lagi kita tahu teknik-teknik membaca notasi, terus bagaimana cara memberikannya kepada siswa. Itu bakalan lebih enak dengan kita sudah paham, sudah tahu. Karena kita sudah tahu bagaimana belajarnya kita dari awal, bagaimana kan mulai dari ini chord ini penyusunnya ini kita belajar, terus berlanjut hingga ke chord yang susah. Itu bisa bertahap, bisa tersiklus, tersistematis sebagai guru untuk mengajarkan muridnya. Mungkin begitu.